kemudian saya yang mematok, Pak. Terus saya mematok, malah saya diberi uang 100, saya tidak mau masuk. Uangnya saya masukkan situ, saya tidak mau masuk karena saya akan dinas. Saya suruh orang hukum. Dalam jangka kira-kira 1 minggu, itu banyak orang-orang yang dipanggil Kapolres. Yang lakon yo, tentara Surabaya tadi. Begitu Pak. Kemudian giliran saya, Pak Abru saya. Terus saya izin dengan Pak Pur. Pak Pur, kalau bersaya dengan kantor bikin. Dan apa tadi? Lalu kalau dipanggil Polres, masalah apa? Yo masalah sawit tak ukur. Tujuannya Polres itu jaluk keterangan, ya apa sih ceritanya sawah itu, ngoten lho. Mantu-mantu sawah itu bareng dipatok, Pak Amru kalau kadani, terus nek tinggal tuku Amru. Patok niku jebole ambek Amru tetep mantu, ngoten lah. Lah terus niku dipanggil mriko. Bareng kula ngomong ngene iki Pak Purwanto. Wis tekan aku. Beres-beres. Berarti pada kula takon, "Ya napa ceritanya sawah niku?" Terus cari tak balik duit, ya wis ngono. Boten masalah, dadi masalah iki timbul suku pesan iki 13 tahun lebih, Pak. Ini sudah peristiwa. Lebih dari 13 tahun. Sekarang saya muncul lagi. Jadi saya kagum. Ya dulu sudah aman. Sudah aman cuma sekarang itu muncul lagi. Timbul masalah lagi. Muncul masalah lagi. Ya betul Pak Purwanto lebih dari 13 tahun. Kalau saya ya perkiraan 13 tahun baru muncul. Amannya sawah itu yang diberi Pak dijual sekarang itu dikembalikan uangnya karena orangnya tentang pada bagus yo, orangnya peras. Lupa orang itu mau teman saya Pak baik, kok bapak berat. Lalu saya ini yang kursi saya dulu sama bohongan Pak. Pada waktu itu saya itu Pak, itu kalau kursi banyu Pak, yang waktu itu hari pulau sih dipanggil, wah pulau ini masalah, pulau dipanggil pulau ini. Gak cari tak apa nane, pulau dan kantor, kalau ini kenapa selalu di kotaan itu tua itu pada tahun umum. Nama tu nanti juga terus, siapa kabari? Beres, tapi beres, tak balik duit ke. Ini benci ke duit, dapat apa ini? Apa belum korek? Sing itu salah itu. Ini menil, tebel masalah Pak, tebel masalah. Tak itu. Malah saya beri dibeli ini, mau dituku. Tombolnya aneh, ini itu. Serangan juga bebas sewa Pak. Tapi kalau macam belum ada ketos. Maksudnya nah, yo, itu kalau takut-takut itu lah, saya siapa? Gak boleh ngenten, terus tak bisa, wah penyakit seperti ini, sawah, ngeten juga ini ngeten. Nah pertanyaannya saat ini kalau sawah isi, ten loh, itu Pak Surya ini besok akhirnya nggak rame mana, terus rame. Lagi di nah ini ngeten kelangan sawah, Pak Suwono itu namanya Pak Sarmo. Tapi nggih kula dereng percaya nek sawah Pak Suwono bilang, dereng percaya nek gak dibuktekno namanya Abayanto. Nah Abayanto itu tuku wae ora dino. Pamane bagian sangat dhuwur. Mati kira dhuwur. Sawah Pak Suwono itu wae dhuwur kan ini suara itu. Tapi nanti saniki mboten kurang ngukur nanti bisa lae. Saumpama Pak kula seri kalau ukur kula beda ngene iki cepet kan ukur. Ini Pak Nuralu itu pamane ketemu wolu, berarti kalau Pak Suwono itu bukan Nurale. Tapi nek ketemu itu, dekat dari Pak Suwono itu, ngoten lho. Jadi sama itu dulu kan salah ini. Betul ini, aku kan tidak ada ini. Kalau Mas Suwono itu sebetulnya gampang waktu itu. Kalau sawahnya hanya itu ada bukti. Karena Mas Suwono itu punya bukti sertifikat hak milik nomor 53 dan nama hak mewakilkan. Ini kalau minta tolong ke BP kan saya ketemu Pak. Ya ketika nomor sekian tanaman ini di mana tempatnya muncul, di mana tempatnya ini ketemu Pak. Mungkin saya pedot sebentar. Iya monggo. Jenengan tahu sertifikat yang dipegang oleh pemilik tidak sesuai dengan objeknya, letaknya tidak sesuai. Nek jenengan seperti itu ya kepingin buyar-buyaran. Ya ngapunten. Jenengan di sini katakanlah sejak munculnya sertifikat itu, Pak Gurib, ngapunten. Jual belinya ada sertifikat enggak? Tidak ada. Berdasarkan letter C yang ditulis tiga. Belum Kan betul ngerti mana masalah sampai dengan sertifikat. Jadi belum pas sesuai kali persyaratan yang diminta dari desa. Lengkap, notaris apa? Oke, notaris Pak Heru kalau tidak memiliki.
memang kalau mau nakal ya, misalnya kalau nakal, kalau saged mawon, letter tak cekel kabeh. Aku nyeluk notaris saya, kayak 5 tan 6 ya. Aku udah. Ya, SPPT besok saya rubah, hari ini saya rubah, ganti saya nama saya itu loh bisa. Kebisaan malah. Bisa, langsung bisa diganti. Nah, kok bisa sih? Sebenarnya makanya saya kejanggalannya gini. Sertifikatnya ini loh, enggak ada Pak Samsu, Pak Gorib ini. Makanya saya juga ada sedikit kejanggalan. Ya, kok bisa sih? Gak ada sertifikatnya. Coba Lurah ya. Tadi tidak sampai sama Pak Lurah sama Pak Semuanya bahwa tidak ada sertifikat di tahun 80-an itu kan tadi saya sampaikan petani bisa pakai zaman yang ini petani. Kata, dengan tasik ini nggih tahun ini nggih. Apa sih Pak? Tahun 80 sih, Pak. Tahun 80 saya 80-an. pada saat Nggih. itu Pak. Pulau Tanglet, derek sampean Jawa. Jenengan dados kepala desa tahun pinten sampai pinten? Ya maka dari itu Pak saya jadi lupa Pak tahun berapa itu Kalau saya ini lupa. bingung sih. Iya. Nek perkara sawah eling taune. Iya. Jabatan yang melekat Iya. lali. SK ini saja tidak tahun sebelum SK. Saya dilantik tidak ada arsip sama sekali. Saya terakhir itu terakhir Pak ya. Saya sekarang itu kan sudah mulai. Dengan saya itu tahun 95 saya berhenti Bapak. Saya dari 5 tahun 45 ini sudah 6 tahun Pak. Yang jelas ini nanti saya berharap kalau memang tidak ada titik temu, monggo melaporkan untuk menggugat terkait siapa dalang yang memasukkan ke bank tadi. Ya, kembali ke situ Pak Kades ya, Oke. kepada namun. Sudah saya pelajari saya beberapa kali. Kalau mohon maaf, kalau Pak Purwanto tidak, katanya tadi kan tidak tahu siapa yang memasukkan ke Badan Namon kan gitu Pak. Iya. Itu tadi Kenapa Bapak berani memunculkan ini Pak? apa itu? Ya surat keterangan, Coba baca saja, coba dibaca mawon Pak Kades. Nggih. Nggih. Tanggal-tanggal disebutno. Nggih. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini kami, nama Purwanto, umur 45 tahun, pekerjaan sekretaris desa, alamat Desa Gembongan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Imam Sujono almarhum, alamat Desa Gembongan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Orang tersebut di atas benar-benar tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang dengan Bank Danamon atau dengan bank lainnya yang menggunakan jaminan SHM nomor 33 atas nama Bapak Imam Sujono almarhum. Dan apabila yang berkepentingan mohon penjelasan agar datang ke kantor Desa Gembongan serta jangan sekali-kali mendatangi dan mengirim surat kepada keluarga Bapak atau Imam Sujono almarhum. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, mengetahui Kepala Desa Gembongan Bapak Suwono Gembongan 19 September tahun 2003 yang membuat keterangan Pak Purwanto. Iya, Ya. intinya. Jadi intinya di situ itu memang Bapak Imam Sujono tidak mempunyai utang piutang kepada bank dalam atau bank lainnya, memang tidak punya ya Pak. Iya, saya yakin tidak punya bapak saya, Pak. Iya. Intinya hanya itu Pak. Kenapa kok bisa? Yang saya tidak habis pikir, siapa yang memasukkan sertifikat bapak saya ke Bank Danamon itu, Pak? Ya itu DIP. Kalau jenengan boten tidak berani Pak memunculkan ini, Pak. Lah iya DIP. Kalau memang sampai tanya siapa yang memasukkan sertifikat bapak saya ke Bank Danamon, kan sama jelas kan tidak pakai berani kan yang memasukkan. Iya. Lah iya. Nah,
Kalau surat keterangan itu kan menyerangkan bahwa Pak Imam Sugiono tidak mempunyai utang piutang kepada bank dalam atau bank lainnya. Jangan sekali-kali kirim-kirim kepada keluarga Pak Imam Sugiono. Kan menerangkan kebenaran ini. Ya, Memang benar. betul-betul nggak punya utang gitu. Yang saya tidak habis pikir kok Ibrahim itu loh munculnya. Kalau setahu saya sampai sekarang pinjam ke bank manapun, Iya. itu kan yang bersangkutan yang bertanda Iya, tangan. begitu. Nah makanya itu Pak, Begitu. Bapak- mengapa bisa cairkan gitu loh. nah, bisa dicarikan satu. Tanda tangannya Bapak padahal Bapak sudah meninggal. Loh, bukan tanda tangannya Bapak, tanda tangannya Ibrahim yang mempunyai tanggungan di bank itu. Yang menjaminkan sertifikat Bapak sampai Ibrahim, bukan Bapak sampai sudah meninggal ya. Sekarang makanya itu Pak. Sertifikat Bapak jatuh ke tangan Pak Ibrahim itu gimana? Nah, itu ya saya nggak tahu deh, Bin. Kalau saya tahu tak tahu dulunya itu, saya nggak tahu sama sekali itu. Tahu-tahu ya Nggak. ada apa? eksekusi. Mungkin ya. Iya. Tadi kan ada yang menyaruh jadi Imam Sugiono atas KTP. nama KTP tadi. Itu kalau bukan oknum pemerintah desa sendiri, kan nggak mungkin bisa. Betul, orang iya. Iya kan? Iya betul. Nah, Kalau memang ada itu untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Kalau tidak untuk mengarah ke sana. Bisa jadi kan kurang tahu orang. Loh, soalnya dari dari pembicaraan Pak Sanusi, kabeh takon ndok Pak Cari sing ngurus Pak Purwanto seperti itu. Sebenarnya Makanya kita Pak kan Purwanto ingin- itu tahu Pak. Tahu. Saya yakin itu. Makanya pengacara waktu itu tanya saya, "Loh Pak Ibrahim itu siapa Pak?" Ya Pak Purwanto ini yang tahu. Saya bilang gitu ke pengacaranya. Iya Pak, saya jawab gitu memang. Yang jelas saya sampaikan sekarang ini saya memang nggak tahu sama sekali siapa Ibrahim, saya nggak tahu. Masih saya nggak tahu. Berarti waktu itu yang menerima pinjaman atas jaminan sertifikat Bapak saya itu Pak Ibrahim Pak itu Pak. Ibrahim itu, yang perlu dituntut Pak. Rencana saya memang seperti itu. Tanya pada pengadilan, Ibrahim itu rumahnya di mana? Lo jelas di Pak atas alamatnya ini. Di tagihan ini di Bandar Namun sudah jelas alamatnya. Ya. Pak Ibrahim itu. Ini sertifikat untuk blok 150 kan tahun 78. Makanya tadi saya tanya, Pak Purwanto itu menjabat tahun berapa sampai tahun berapa? Saya ingin memulai dari situ dulu. Saya sepakat saya dengan Mas Suwono Bang. Pak Suwono tahun berapa jabatnya? 96. Saya terakhir Mulai 96. Mulai 96. Mulai 96 berakhir. tahun berapa? 96 sampai Oh, kalau Pak Purwanto yang pertama Mbak jenengan apa? ya 96. Mulai 96. Ini tidak Berarti 96 sebelum 96 ditarik mundur. Ya, Ya kan? ya, tahu. berarti kan dipalsu. Iya, betul. 8 tahun. Berarti 86 mulai ini. 88-an. Pas carinya anak saya. 88-an. Kalau bulannya nggak tahu, 86 jelas itu. Nah, ini Pak Kades saya lanjutkan terkait dengan Abah Urip tadi ya. Abah Urip, oke. Tadi Bapak membeli dari Bapak Purwanto. Nah itu jenengan mboten semerap waktu itu ya. Nek sawah itu asalnya dari Bapak yang punya. Kan gitu Pak Ri ya. Berarti jenengan mboten nyalakan jenengan Pak, masalah mboten tahu. Kalau sawah Bapak saya sudah bersertifikat kan ngoten. Ini berdasarkan kan letter C. Ini mulai Bapak asli menjual ke waktu jika masih hidup loh ke Pak Kusairi itu sudah jelas. Betul Pak Kusri itu Bapak yang menjual, ada sudah tanda buktinya sudah. Yang menjual siapa? Yang menjual siapa ke Pak Kusri? Bapak saya sendiri Pak, waktu jika masih hidup. Itu loh, nggih. Lihatnya ke saya gitu loh. Nah, makanya tadi Bapak kok itu tidak diperjualbelikan lagi sama
Sampai transaksi 3 kali loh Pak ini Pak, sawah. Saya kan otomatis nggak tahu Pak, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku saya juga balik desa Pak ya. Iya. Caranya ini. Setelah selesai persyaratan notaris datang sini. Buktinya juga aku jual beli jalan, pajak ini bayar loh Pak ini Pak. Ada loh ini Pak. Pajak apa? Jual belinya Pak ada ini Pak. Pak Iya, ini iya. tak sertifikat ini Pak. Cuma saya jatahnya notaris, biayanya ditarik 13 juta kalau nggak salah. Waktu itu belum ada Pak. Ini sudah bayar Pak. Nah. Nggih. Nggih, saya lanjutkan Pak ya. Setelah Bapak transaksi jual beli sama Pak Kusri pada tahun 2013 dijual ke Bapak Heri Mulyono. Niki nggih salah Bapak di Pak Kades nggih. Nggih. Lah, itu makanya itu saya usut ini Pak Kades. Sampai terjadi Pak Kusri ke Pak Heri Mulyono, Pak Heri Mulyono ke Pak Suwanto kan gitu terakhir. Nah ini saya pelajari Pak juga. Kan saya terus terang senior saya di sini nih Pak dari perangkat. Kok saya tidak dimasukkan Pak sebagai saksi? Saya nggak tahu kalau. Karena yang bersangkutan ini tahu persis Pak. Kalau sawah bapak saya diperjualbelikan ini. Itu loh Pak. Karena apa? Saya tidak diketahui. Kok seandainya saat dimasukkan dalam saksi tidak akan terjadi transaksi jual beli sampai 3 kali Pak. Setelah itu sudah terbongkar waktu itu Pak. Gitu loh. Makanya saya tidak terima masalah itu Pak. Nama saya Bapak sudah dietrek-etrek kalau syarat. Bagaimana itu Pak Pur jawabannya? Ini yang saksi-saksi jenengan loh. Pada waktu lurahnya Bapak Tulus Wibowo. Kenapa senior junior saya dimasukkan semua ini Pak? Ya, itu pada ukurannya waktu itu. Nggih. Kan Bapak zaman juga. Nggih. Zaman Bapak itu Pak Budan itu sama tidak dimasukkan dari saksi. Nggih. Ya, emang hak miliknya Pak Imam Sudiono. Saksinya mesti ke Pulau Dusun Gembongan Wetan. Karena wilayah sampean Gembongan Kulon. Nggih. Ya, otomatis sama tidak dimasukkan itu sama sebagai Pulau Dusun Gembongan Kulon. Karena per wilayah. Nggih, wilayah. Kalau wilayah Gembongan Wetan, jak ke Pulau Dusun Gembongan Wetan itu yang jadi saksi. Kalau wilayah Gembongan Kulon, ya ke Pulau Dusun Gembongan Kulon yang jadi saksi, Pak. Kalau KO itu ya terserah kepala desa, gantian, Pak. Nah, makanya itu Pak, pertanyaan saya. Apakah Kasi dan Kauru itu punya wilayah? Tidak punya. Sehingga makanya kok dimasukkan dalam saksi. Nah, yuk gantian nih. Katakan sekarang ada 5 KO misalnya ya. Sekarang 2 KO dari saksi jual beli. Mungkin besoknya ada jual beli lagi, lainnya lagi. Itu tergantung kepala desa. Sudah saya tanya Pak, terus Iya. kemarin waktu itu. Ya. Alasannya, semua alamat sawah itu Gembongan Lor. Sejak saya sejak saya lahir, semuanya alamat sawah itu Gembongan Lor semuanya. Ya. Karena jawaban itu kurang gentle Pak, saya kira Pak. Iya, kurang bagus. Nah, makanya itu. Nah, yang benar itu yang menjabat itu deh itu. Yang menjabat Meskipun saya ya tetap dimasukkan Pak saya punya wilayah. Kan gitu. Kalau bicara wilayah. Saya kira itu juga jawaban tidak masuk akal, kurang logika Pak, kurang yang gentle. membeli kan dari Gembongan Wetan. Aku sendiri kan. Nggih. Ya, iya, itu jadi saksi yang Pulau Dusun Gembongan Wetan. Iya kok ini loh, Kaur keserah ini loh. Kalau bicara wilayah, Ya. apakah kok bisa dimasukkan apakah jabatan Kaur kasih lebih tinggi dari Kasum Pak? Yang punya wilayah. Masalahnya KO itu secara kepala desa kalau 5 KO mungkin sekarang ada jual beli. Nah, mungkin kalau umum dengan KO apa tangan. Ini ya, Ya, ini itu kepala desa di sini muncul. Iya. Makanya ini muncul pertanyaan. Ini contoh aja. Ini Suyitno selalu masuk di Iya, terus masuk Di sini. ponakannya. ya, Aman. Suyitno selalu masuk. Sugeng selalu masuk. Iya. Kenapa Pak Polo Arifin nggak pernah masuk? Ada apa ini? Loh, pertanyaannya Pak Arifin ini Padahal seperti saya itu. punya wilayah Pak Kades. Ya, punya wilayah cuma Dan ada terkaitannya dengan sawah bapak saya kan gitu. iya. Saya kira itu jawabannya itu. Kalau Arifin sama Suno gak jadi ini transaksi jual beli sampai 3 kali kan gitu. Ya, makanya- Kalau pemerintah desa sudah tahu persis bahwa sawah bapak saya itu sudah bersertifikat. Ini atas dasar letter C kan Ya, gitu. makanya kalau ke Pulau Dusun yang pembelinya dari Gembongan Wetan
Itu yang dari kaki ke Polsek Pengawesan itu polisinya kepala desa. Kalau kau dimasukkan dari kaki itu polisinya kepala desa, bukan polisi lain-lain. Kalau kepala desa siapa? Ya itu polisinya kepala desa. Kalau yang pembelinya dari Bumbuan Kulon, saksinya juga polisi Bumbuan Kulon, itu polisi Kaur, itu polisinya kepala desa. Kamu dari saksi sekarang, besok gantian. Kadang-kadang itu dikumpul ya satu nyuri sewu, duit saksi didom bareng di DJ. Makanya itu, saya dikasih kan gitu. Ya. Itu tadi alasan saya. Kalau saya dimasukkan ya tidak akan terjadi itu. Masalah saya begitu tanda tangan dimasukkan dalam saya tanya Pak, ini dari mana saya baca. Kalau saya baca saat belum itu, oh sudah buyar ini. Tidak akan terjadi Pak. Ya, kalau saya memberikan keterangan ya seperti itu. Nah itu jadi aturannya kan meskipun bapak saya sudah tidak ada, karena ada kaitannya dengan sawah bapak saya juga dimasukkan dalam saksi. Antara kepala dusun yang punya wilayah sama yang beli. Kan gitu. Jangan saya. Udah Pak Kolong. Sebenarnya kemarin saya pernah manggil Pak Purwanto dan Pak Suwono. Itu sebenarnya dipanggil di undangan yang pertama, ya, jenisnya yang pertama. Waktu itu cuma saya, Pak Sekdes, sama jenengan berdua. Kenapa saya undang? Sebenarnya jenengan di awal waktu didatangi Pak Suwono, itu bilangnya itu tanah yang dibeli Pak Gorib itu beli dari Imam Sujono, bener enggak Pak? Iya. Sekarang sudah ada titik. Ya. Yang dibeli Pak Gorib bener enggak? Waktu itu bilang dari Pak Imam Sujono. Loh. Jelas sudah. Jangan saya. Sudah jelas. Loh. Lah iya. Waktu itu jenengan kan bilang kalau yang dibeli Pak Gorib itu dari Imam Sujono. Ini mau memberikan kesaksian. Berani disumpah kan? Loh. Waktu itu jenengan bilang beli di Imam Sujono, bener enggak? Ya, benar. Loh. Monggo, Pak Suwono. Pada waktu itu saya kehilangan sawah yang atas namanya Pak Sarno. Terus itu saya lihat sawah itu ditempati oleh Saya. Supri. Ya, Supri ternyata saya tanyakan ini. Terus saya datang ke rumahnya Pak Pur. Dia mengatakan bahwa itu sawahnya Imam Sujono sudah dibeli mbah saya. Terus saya buntu sudah nggak jalan Pak loh. Kok nggak ada? Terus saya tanya ke Pak Samsuri, Pak Samsuri, sawah kok sarmo gano jadi nak kuri sawah Imam Sujono di tuku mbane Pak Pur. Terus dia mengatakan, tuh itu sawah Imam Sujono di tuku Pak Pusri. Tuh, hari saya setelah itu mencari data di Pak Pusri, ternyata betul sawahnya Imam Sujono itu dibeli Pak Pusri. Terus saya datang lagi ke rumahnya Pak Pur. Pertanyaan jawabannya sawahnya Imam Sujono itu saya beli sendiri. Tuh. Jawabannya dari Pak Pur itu Pak. Iya, sawahnya Imam Sujono. Yang tadi itu dibeli neneknya, terus yang kedua dibeli sendiri. Ya, saya sudah macet terus mau pertemuan yang kedua ya. Kedua ketiga itu. Pertemuan yang pertama di Balai Desa, terus Pak Pur mengatakan bahwa tidak beli sawahnya Imam Sujono, tapi beli sawahnya Pak Rokim. Berarti kan jawabannya sudah melenceng kan gitu Pak. Betul. Setelah itu saya Pak Rokim, sawahnya itu betul di situ, tapi tidak betul. Saya mencari bukti lagi, ternyata sawahnya Pak Rokim sudah dibeli orang Gresik kalau tidak salah itu, Gresik atau Jarjo itu Gresik. Itu. Jadi sawah itu Pak, jawaban ketiga itu tidak sama. Nggak sama. Itu yang saya Kamu drama memang ya Pak. Sanusi. Sinetron. Pak Gorib. Jadi sawah yang dengan beli itu awal muasalnya pertama bilang beli dari Imam Sujono. Ini sudah nyampaikan ke saya. Awalnya. Yang kedua, Imam Sujono juga. terus waktu di sini Pak Rokim ya. Iya. Loh, masa sawah satu tempat itu
Milih orang asal 3. muasalnya dari 3 orang. Kan beli orang 3. Pak. Jadi begini. Saya Pak. di sini ya, saya tidak Di menghakimi Jawa itu. sebenarnya. Pingin kejujuran. Saya pingin ini kita selesaikan baik-baik, ya. Tidak sampai ke ranah hukum. Ini sebelah saya ini dari Polres ini. Ngapunten. Bukan dari Polsek ini, sebelah saya ini. Iya. Di sini saya tidak, istilahnya nggak main-main. Saya ingin menyelesaikan secepatnya. Nggih, terus Pak. Nah itu tadi yang dibeli Pak Gorep asalnya bilangnya awalnya dari Imam Sujono. Itu gimana ceritanya? Ini loh Pak Lurah, sebetulnya. Loh jangan sebetulnya apa adanya Ya aja. memang apa adanya Pak Lurah. Iya. Saya memang beli dari Pak Sanusi ya. Pak Sanusi dari Pak Abdul Rokim. Dari Pak Abdul Rokim tahun 75 Pak Lurah, jangan tulis sekarang enggak masalah. Pak Rokim punya sawah itu tahun 75 Pak. Entah itu dari warisan dari orang tuanya atau siapa saya nggak tahu ya. Dari Pak Rokim tahun 75, ini dibeli oleh Matrap. Dibeli Matrap. Kalau dibeli Matrap ini SPPT tidak diberi namakan Pak. Iya. Tapi dari Matrap dibeli Pak Yanto Pak. Ini juga tidak diberi namakan SPPT. Ngajak juga atas nama Pak Abdul Rokim. Dari Pak Yanto dibeli Pak Yudi Purnomo. Ini pun demikian. Saya melecet bukan yang itu yang saya maksud. Iya. Saya ingin tahu ceritanya. Ya, yang pertama tadi jenengan itu beli dari Imam Sujono itu loh. Loh, enggak Pak Lurah. Loh, Enggak. ini lo mau Halo, itu kita. ya? Ya, silakan monggo. Kalau saya beli dari Imam Sujono enggak. Kalau Pak Samsuri mengatakan bahwa tanah Imam Sujono tidak ada di Kidul Kempung, enggak ada di Kidul Kempung. Ya, begini. Kedatangan pertama itu saya ke Pak Pur, itu katanya kalau beli Imam Sujono. di sawahnya Imam Sujono, yang beli itu neneknya. Pak Pur menghadap ke sana, kakak saya menghadap ke sini, bicaranya itu. Tuh. Terus yang kedua lagi katanya bukan neneknya, dibeli sendiri. Loh, Udah kan Jadi menclek-menclek. seperti itu Pak. Itu saya berani bersumpah Pak itu, Pak. Loh. Saya betul-betul. ini loh sudah berani Terus bersumpah loh. yang terakhir di sini, Pak Pur bilang bahwa itu sawahnya Abdul Rokim. Itu yang Padahal saya mempunyai bukti sawahnya Abdul Rokim juga dibeli orang bersih. ya, monggo itu di Tuh, jadi saya tuh datanya itu. Makanya dari ketiga jawaban itu kan tidak sama kan gitu apa? Ya, yang curiga saya 3 jawaban itu lu nggak sama. Itu enggak sama berarti. Jadi yang adil begini Pak, yang adil. Monggo, monggo, monggo Pak. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih waktu yang sudah kepada saya, yang terhormat para Kapolres yang mewakili, dan kepala desa, dan Ramil yang mewakili, serta Bapak Kepala Desa Semalam, serta semua yang hadir dalam acara ini. Nah, pertama saya mewakili dari Bapak Heri Mulyono selaku saudara saya. Nah, pertama saya sampaikan sedikit cerita masalah jual beli yang pertama, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 itu saudara saya ini berkeinginan untuk membeli sebidang tanah sawah melalui rekanan, kemudian disampaikan di sini, terus terjadi transaksi jual beli, yang mana saudara saya ini menyampaikan apa alas hak atau alas dasar kepemilikan, disampaikan kepada Pak Agus bahwa itu masih tanah bentuk pekop di nomor 617 Persil 2S atas nama Bapak Suseri. Kemudian terjadilah jual beli, kemudian ditandatangani oleh kepala desa di bawah tangan dan disaksikan oleh 7 orang. Yang pertama Pak Purwanto, yang kedua Sugeng, yang ketiga Suwirno, Samsul Huda, Ilham, Kamidi, Arjuni. Nah, Arifin nggak ada. kemudian setelah berjalannya waktu 2 tahun karena saudara saya ini kesusahan, istrinya sakit. Kemudian berniat untuk menjual tanah tersebut kepada Bapak Haji Suwanto pada tanggal 13 Juli 2014, selisih 2 tahun. Nah, pertanyaan yang kami sampaikan kepada Pak Lurah,
bahwa setelah mendengar cerita seperti ini tadi, saya berasumsi bahwa ini ada permainan. Kenapa ada permainan? Satu, kalau benar-benar tanah ini tahun 78 sudah bersertifikat, kenapa dijual bentuk tanah kredit? Ini pertanyaan saya. Nah kemudian dari kesimpulan semuanya tadi, saya menyampaikan kepada semua pihak lah yang bertanggung jawab dalam hal ini, tolong, saya tidak bermaksud apa-apa. Memang kalau beriktikat baik, kembalikan. Kita main baik-baik, kembalikan yang telah terjual kepada Bapak Suwanto tadi, kita selesai dan tidak akan ke ranah hukum. Tapi kalau misalnya bersikuku, ini jelas ada Pak Purwanto sebagai saksi. Dia sudah tahu, tadi sudah menyampaikan tahun 78 sudah sertifikat. Kenapa dijual kok nggak ngomong? Ini bukti Pak. Saya juga orang hukum, saya juga advokat. Tapi kalau sudah ini ada ranahnya ke hukum, tolong yang bertanggung jawab silakan. Tapi dulu Kepala desanya siapa itu, Pak? Kenapa? Kepala desanya siapa itu? Kepala desanya Pak Tulus, Surabaya sebagai saksi, jika mengikuti. Iya. Itu. Nah, saya tambah lagi Pak. Pada waktu itu pemeran desa jelas saya sudah tahu kalau sama bapak saya itu sudah bersertifikat. Ya, betul. Saya tambahkan itu. Berarti ada unsur Pak di sini. Nah, ada bermain oknum. Ya, maka itu saya Sandiwara, sinetron, nah itu. saya tidak mau Mau mengakui kalau memang diselesaikan secara baik, mumpung ada di sini, monggo. Iya, monggo. Tapi dengan kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, ya jelas semuanya kena semua. Saya laporkan nanti ke Polres atau ke Polda sekalian. monggo. Saya kira itu saja. Terima kasih sudah diberikan waktu Pak. Kepada Pak Penasihat. Baik Pak, juga kita Pak menandakan. Iya, Pak, monggo. Sudah Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda yang mewakili dan Pak Ramil